Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak dalam situasi di mana semua pilihan rasanya salah, kayak buat ngelakuin hal yang bener, malah harus ngelakuin hal yang salah? Ini nih, dilema moral yang kayaknya kita semua pernah atau bakal hadapi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kerangka berpikir, semacam peta gitu, yang dirancang khusus buat ngebantu kita menavigasi pilihan-pilihan yang mustahil ini. Oke, biar kita benar-benar paham sama ide ini, kita bakal jalanin 5 langkah. Pertama, kita bakal nyemplung dulu ke dilemanya. Terus kita kenalan sama solusinya, namanya absolutisme bertingkat. Abis itu, kita bedah gimana sih hierarki moralnya bekerja, sekaligus jawab beberapa kritik pedas soal ini. Dan terakhir, kita bakal lihat sebenarnya apa sih nilai plus dari cara pandang ini. Yuk kita mulai dari bagian pertama, pilihan yang mustahil. Nah, di sini kita bakal langsung berhadapan sama situasi-situasi rumit itu. Tahu kan yang dimana milih A salah, milih B juga salah. Inilah inti ketegangan yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Langsung aja ke intinya ya. Coba bayangin deh, ada teman kalian lagi ngumpat di rumah, lari dari orang yang mau nyelakain dia. Terus orang itu datang, ngetok pintu dan nanya, teman lo ada di dalam nggak? Gimana coba? Mau ngapain kalian? Jujur itu bener, tapi ngebiarin teman celaka jelas salah. Nah, inilah yang namanya konflik moral yang nyata. Dan kadang gak bisa dihindarin. Dan, jangan salah, ini bukan masalah baru loh. Coba deh kita lihat contoh Rahab dari Alkitab. Dia itu dihadapkan pada pilihan yang super sulit antara nyerahin mata-mata Israel yang berarti mengkhianati bangsanya sendiri atau nyembunyiin mereka dengan cara bohong yang jelas-jelas melanggar kebenaran. Dan apa yang dia lakuin? Dia milih bohong demi nyelamatin nyala. Dan hebatnya, dia malah dipuji karena imannya. Ini nunjukin kalau ketegangan etis kayak gini tuh udah ada dari zaman dulu banget dan emang dalam banget masalahnya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita keluar dari dilema macam yang dihadapi Rahab? Nah, jawabannya mungkin ada di kerangka etis yang bakal kita bahas di bagian 2 ini. Kita bakal kenalan sama yang namanya absolutisme bertingkat. Ini tuh sebuah ide tentang gimana tugas-tugas moral kita bisa tabrakan dan gimana cara nyelesainnya. Oke, jadi intinya begini. Cara pandang ini tuh percaya bahwa ada hukum moral yang absolut, mutlak. Misalnya jangan bohong, jangan membunuh. Tapi, dan ini tapinya penting, gak semua aturan ini levelnya sama. Ada tingkatannya, ada hierarkinya. Jadi pas lagi ada konflik, tugas kita adalah cari tahu mana aturan yang lebih tinggi dan ya patuh yang itu. Biar gampang, coba deh pakai analogi lalu lintas ini. Bayangin, kita lagi di jalan. Aturannya kita punya hak buat jalan terus kan? Tapi, tiba-tiba ada ambulans lewat dari belakang, sirenenya nyala. Nah, ada aturan yang lebih tinggi yang bilang kasih jalan buat kendaraan darurat. Aturan yang lebih tinggi ini langsung ngambil alih. Bukan berarti aturan hak jalan kita jadi hilang atau salah. Enggak. Aturan itu cuma ditunda sementara. Karena ada kewajiban lain yang lebih mendesak. Kurang lebih begitulah cara kerja absolutisme bertingkat. Oke, analogi lalu lintas tadi masuk akal banget ya. Tapi gimana cara kerjanya kalau diaplikasikan ke isu moral yang lebih gede dan lebih rumit? Nah, itu yang bakal kita dalami di bagian 3, hierarki moral. Sistem ini tuh sebenarnya berdiri di atas 3 premis inti. Pertama, ada hukum moral yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, jadi nggak semuanya setara bobotnya. Kedua, konflik moral di mana aturan-aturan ini tabrakan itu beneran ada dan kadang nggak bisa dihindari. Dan yang ketiga, ini nih yang penting banget. Ketika kita milih buat nurutin kewajiban yang lebih tinggi, kita nggak dianggap bersalah karena terpaksa melanggar kewajiban yang lebih rendah. Nah, ini contoh konkretnya biar lebih kebayang. Misalnya nih, kasih kepada Tuhan itu posisinya lebih tinggi daripada kasih kepada sesama manusia. Atau menaati Tuhan itu lebih utama daripada menaati pemerintah. Dan balik lagi ke kasus Rahab tadi, belas kasihan buat nyelamatin nyawa itu ternyata dinilai lebih tinggi daripada kewajiban buat selalu ngomong jujur. Tentu aja, ide seberani ini pasti banyak yang kritik kan? Nah, di bagian 4 ini, kita bakal coba hadapi langsung pertanyaan-pertanyaan sulit itu. Kita coba jawab kritikan-kritikannya. Oke, kritik pertama yang paling sering kedengaran tuh kayak gini. Tunggu. Ini bukannya sama aja kayak relativisme, cuma cara keren buat bilang kalau semuanya relatif? Seolah-olah kita bisa seenaknya milih aturan mana yang mau diikutin cuma berdasarkan perasaan saat itu. Jawabannya beda banget. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan kuncinya. Dalam absolutisme bertingkat, hierarkinya itu objektif. Dasarnya adalah karakter Tuhan, bukan perasaan kita. Ini beda jauh sama, katakanlah, situasionisme, yang bilang aturannya cuma satu, yaitu kasih, dan kita sendiri yang nentuin apa yang paling penuh kasih di tiap situasi. Kalau di sini, aturannya banyak dan absolut, dan urutannya itu udah ada, udah tetap. Nah, ini dia pertanyaan jebakan berikutnya. Kalau sebuah aturan itu beneran absolut,
Gimana mungkin bisa dilanggar tanpa kita jadi salah atau merasa bersalah? Bukannya itu kontradiktif namanya? Kuncinya ada di satu kata ini, ditangguhkan, bukan dihapuskan. Jadi kewajiban yang lebih rendah itu nggak batal, cuma lagi di pause aja. Dalam konflik itu kita tuh dibebaskan dari tugas yang lebih rendah karena ada panggilan yang lebih tinggi. Jadi tindakan kita itu bukan milih mana kejahatan yang lebih mendingan, tapi justru kita lagi melakukan hal yang benar. Kita nggak bersalah, karena di situasi yang serba salah itu kita berhasil memenuhi kewajiban kita yang paling tinggi. Oke, kita udah ngelewatin dilema dan ngejawab kritik. Sekarang kita sampai di pertanyaan utamanya. Terus, kenapa kerangka berpikir ini penting? Apa gunanya? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat nilai plus dari cara pandang ini, baik secara praktis maupun filosofis. Ternyata, ada beberapa kekuatan utama dari pandangan ini. Satu, ini ngasih kita dasar moral yang objektif, jadi kita nggak asal bikin aturan sendiri. Dua, ini mengakui kalau dunia ini emang rumit, dan dilema moral itu nyata, tapi tanpa harus jadi serba relatif. Tiga, ini ngebebasin kita dari beban rasa bersalah karena terpaksa milih di antara dua hal yang buruk. Dan yang mungkin paling dalam, ini bisa jadi kacamata buat memahami momen-momen moral yang luar biasa. Bahkan salib pun bisa dilihat sebagai tindakan tertinggi di mana belas kasihan ilahi jadi prioritas di atas tuntutan keadilan yang kaku. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kerangka ini emang ngasih kita peta, tapi yang navigasi di lapangannya kan tetap kita sendiri. Jadi kalau suatu saat kalian dihadapkan pada konflik antara jujur dan belas kasihan, atau antara setia kawan dan kewajiban ke masyarakat, gimana cara kalian nentuin mana nih kewajiban yang lebih tinggi? Nah, itulah tantangan yang diajukan oleh absolutisme bertingkat buat kita semua.